WTI melemah di 0,78% di level 58,88 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat masuk kami di 1,39% di 17.916,50. Emas menguat di 1,85%. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak naik tipis di tengah Iran berhasil meredam kerusuhan sipil yang dikhawatirkan akan mengganggu pasokan. Harga batubara menguat di 1,44% dalam sepekan, dibayangi Tiongkok yang akan membangun PLTU batubara secara masif. Sementara harga emas kembali mencatatkan rekor di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tak kunjung mereda. Harga minyak naik tipis di Senin pagi waktu Asia setelah naik di sesi sebelumnya. Tindakan keras Iran yang mematikan terhadap protes meredam kerusuhan sipil dan mengurangi pejuang serangan Amerika terhadap produsen utama Timur Tengah yang dapat mengganggu pasokan. Mengutip Reuters, harga minyak Brent diperdagangkan di 64,18 dolar Amerika atau mengalami kenaikan tipis 0,08%. Harga minyak WTI Amerika untuk pengiriman Februari naik 0,13% di 59,52 dolar Amerika per barel. Dikutip dari Bloomberg, harga batubara naik di sepanjang pekan lalu dengan menguat 1,44%. Di perdagangan Jumat akhir pekan, harga batubara di pasar AS Newcastle untuk kontrak pengiriman Februari ditutup di 108,85 dolar Amerika per ton, naik 0,42%. Kabar dari China menjadi pengerek harga batubara di tengah pemerintahan Presiden Xi Jinping bersiap mengoperasikan 100 pembangkit listrik tenaga uap tahun ini. Di sisi lain, State Grid Corporation of China berencana mengalokasikan anggaran 4 triliun yen untuk meningkatkan penyaluran listrik. Harga emas melonjak dan kembali mencatatkan rekor ke level tertinggi sepanjang masa di Senin pagi. Raihan ini seiring meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan terhadap negara-negara Eropa terkait isu Greenland. Mengutip Reuters, harga emas spot naik 1,6% di 4.670,01 dolar Amerika per troy ounce setelah sebelumnya menyentuh rekor tertinggi di 4.689,39 dolar Amerika per troy ounce. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini. Waktu Indonesia Barat, minyak WTI melemah di 0,78% di level 58,88 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat masuk kami di 1,39% di 17.916,50. Emas menguat di 1,85% di 4.678,34. Kembali mencatatkan rekor, dan CPO per April 26 April maksud kami melemah di 0,57% di 4.049 ini per troy ounce-nya. Untuk sawit maksud kami untuk CPO maksud kami untuk pengontrakan April melemah di 0,57% di 4.049 ringgit Malaysia per tonnya. Ya, updatean pergerakan dari harga komoditas dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kami pilihan pemirsa di mana pemegang saham pengendali PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan Prayogo Pangestu kembali menunjukkan komitmen investasinya. Di mana komitmen ini terlihat ketika Prayogo Pangestu menambah porsi kepemilikan saham pada emiten tambang batubara Cuan. Berdasarkan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia tertanggal 19 Januari 2026 dalam rangkaian transaksi yang dilaksanakan di 15 Januari 2026, Prayogo Pangestu tercatat melakukan pembelian jutaan saham Cuan di berbagai tingkatan harga. Harga pelaksanaan terendah di level Rp1.850 per saham, sementara harga tertinggi mencapai Rp1.900 per saham. Beberapa blok transaksi signifikan diantaranya mencakup pembelian 656.500 saham di harga Rp1.850 per saham dan 472.000 saham di harga Rp1.890 per saham. Aksi borong saham ini berdampak langsung pada komposisi kepemilikan sang pengendali di dalam struktur perusahaan. Sebelum transaksi dilakukan, Prayogo Pangestu menggenggam sebanyak 94,517 miliar unit saham atau setara dengan 84,076% hak suara.
Setelah seluruh rangkaian pembelian tuntas, jumlah kepemilikannya meningkat menjadi 94,521 miliar saham yang kini mewakili 84,079% dari total hak suara perusahaan. Dalam laporannya, pemilik grup Barito Pacific Prago Pangestu menjelaskan, alasan dibalik aksi korporasi ini status kepemilikan saham tercatat sebagai kepemilikan langsung untuk tujuan investasi pribadi. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham cuan ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan melesat secara intraday di atas 10% pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis yang pertama di layar televisi Anda, pergerakan saham cuan di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di pagi tadi di level 1900 di zona hijau. Beberapa menit pasca pembukaan masih berada di zona hijau tapi penguatan terbatas di 1850. 11.30 mengalami penguatan signifikan di 2070. Pada penutupan sesi pertama penguatan terbatas di 2020. Pembukaan sesi kedua menguat di 2040. Saat ini saham cuan menguat di 9,19% di 2020, intraday tertinggi di 2070. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham cuan di beberapa bulan terakhir. Lebih cenderung mengalami fluktuatif di perdagangan Juli di 1400-an, Agustus menguat ke 1525, sementara September sempat mengalami ketekanan ke 1505. 13 Oktober mengalami penguatan yang cukup signifikan ke 2770, November di 2090, di 1 Desember di 2670, sementara di perdagangan Januari hari ini 2040 dan saat ini 2010 penguatan terbatas di 8,65% pemirsa, di mana secara 6 bulan terakhir menguat di 41,55%, 1 tahun terakhir di 175,34%, dan year to date masih melemah di 14,10%. Saya akan coba sampaikan pemirsa dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Price earning ratio-nya ada di 637,38 kali, PSR 12,82 kali, PBV di 42,64 kali, dan PCFR minus di 807,35 kali. Sama dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya di tengah penguatan signifikan yang terjadi, namun dari sisi valuasi dinilai banyak kalangan ini sudah cukup mahal. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah masih cenderung tertekan di perdagangan awal pekan meskipun indeks dolar Amerika cenderung tertekan dibayangi sentimen global. Dikutip data Tartia hingga Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,14% di level 16.911 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,10% di Senin pukul 9:03 waktu Indonesia Barat dan berada di level 16.904 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.918 per dolar Amerika. Rupiah tetap melemah meskipun indeks dolar Amerika di Senin pagi di 99,15, turun di akhir pekan lalu di 99,39. Dikutip dari Reuters, indeks dolar Amerika turun seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap ancaman tarif terbaru Donald Trump terhadap negara-negara Eropa terkait isu Greenland. Kondisi ini mendorong pelaku pasar beralih ke aset safe haven seperti Jepang dan franc Swiss. Pelemahan dolar juga mengingatkan pasar di peristiwa Liberation Day April 2025 lalu ketika Trump mengumumkan tarif besar-besaran terhadap banyak negara. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.964 rupiah. Sebelum penutupan, pasca penutupan melemah di 0,45% di 16.963, dan tambahan informasi pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di perdagangan hari ini merupakan level terendah atau pelemahan terdalam sepanjang sejarah. Kemudian kita akan coba lihat terhadap euro di 19.628 rupiah, kemudian pound sterling di 22.708 rupiah, dan yen Jepang di 107,50 rupiah.